Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Apakah baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mohon kepada anak-anak ibu untuk merapikan tempat duduknya, meja dan kursinya tolong dirapikan, serta sampah-sampah yang bertebaran mohon dibuang ke tempat sampah ya, karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, ketika kelas kita bersih, kita akan nyaman juga selama belajar. Baik, sebelum memulai, ibu mau mengecek kehadiran kalian semuanya ya. Ibu akan memanggil namanya satu persatu. Alia Nurfadila hadir. Bayu Chandra Saputra hadir. Delia Azahra hadir. Hanum Aulia. Oh, Hanum Aulia sakit ya? Hanum Aulia sakit apa? Oh, demam. Oke, kita doakan kepada Hanum semoga cepat sembuh ya. Muhammad Taufik hadir. Nur Aisyah hadir. Syahrizal hadir. Oke, semuanya hadir kecuali Hanum Aulia ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita mulai dengan membaca doa dulu. Kepada ketua kelas mohon pimpin baca doanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah minggu lalu kita telah mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, untuk minggu ini pembelajaran kita yaitu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Oke, ibu akan menyampaikan dulu apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian jujur. Yang kedua, memahami keutamaan dan hikmah dari jujur. Dan yang ketiga, menerapkan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembelajaran kita hari ini itu hidup nyaman dengan perilaku jujur. Yang pertama yaitu pengertian jujur. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu apa itu jujur? Yang tahu silakan angkat tangannya. Oke, kepada Aulia silakan. Oke, ada lagi yang tahu tentang apa itu jujur? Taufik? Baik, dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, ibu ingin menyimpulkan apa itu jujur. Jujur adalah kesesuaian perkataan, perbuatan kalian dengan kenyataan yang ada. Jadi, perkataan atau perbuatan kalian itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti contoh, misal si A ketika istirahat dia membeli nasi goreng. Nah, lalu abis itu si B bertanya kepada si A, kamu tadi pas istirahat makan apa? Gitu. Nah, si A jawab, tadi aku makan nasi goreng. Nah, itu yang dikatakan si A barusan itu merupakan jujur, karena memang sesuai dengan kenyataan. Karena si A tadi kan ketika istirahat memakan nasi goreng. Nah, makanya itu contoh dari perilaku jujur. Nah, sebaliknya, jika si A mengatakan aku tidak makan apa-apa ketika istirahat, itu merupakan perilaku bohong. Bohong adalah kebalikan dari jujur, ketika perkataan dan perbuatan kalian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan ketika si A menjawab dia tidak makan apa-apa ketika istirahat, itu namanya bohong, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Kan si A tadi makan nasi goreng, tetapi dia malah mengatakan dia tidak makan apa-apa. Itulah contoh dari bohong. Oke, itu merupakan pengertian jujur. Yang kedua kita akan membahas keutamaan jujur. Nah, jujur ini kan merupakan salah satu perilaku mulia. Minggu lalu kita kan sudah membahas perilaku mulia. Nah, dari banyaknya perilaku mulia, salah satunya itu adalah jujur. Nah, jujur sebagai perilaku mulia ini memiliki keutamaan. Yang pertama sebagai bukti keislaman kita. Jadi orang Islam ini harus jujur seperti Rasulullah. Rasulullah semasa hidup dulu selalu jujur.
dia telah mencontohkan berbagai macam perilaku jujur kepada umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam tentunya harus meniru Rasulullah, itu salah satunya dengan jujur. Nah, keutamaan yang kedua yaitu kedudukan kita diangkat oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Allah sangat menyayangi orang-orang yang jujur, makanya kedudukan orang-orang yang jujur itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kalian ingin kedudukan kalian ditinggikan oleh Allah, maka kalian jujurlah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keutamaan yang selanjutnya itu dijauhkan dari keburukan. Nah, bukti Allah sayang kepada orang-orang yang jujur itu yang salah satunya itu dijauhkan dari keburukan. Orang-orang yang jujur semasa hidupnya akan dijauhkan dari keburukan. Nah, dan dia juga akan mendapatkan kemudahan. Maka kalau kalian ingin jauh dari keburukan, maka jujurlah dalam kehidupan. Selain itu, keutamaan jujur yaitu merupakan tanda dari sebuah kepercayaan. Ketika kita jujur, selalu berkata jujur, berperilaku jujur, berbuat jujur, maka tentu orang akan percaya kepada kita, orang akan menaruh kepercayaan kepada kita. Jika kita melakukan sebaliknya, kita berbohong, berkata bohong, berperilaku bohong, maka orang tidak akan percaya kepada kita. Jadi ketika kalian ingin memperoleh kepercayaan dari seseorang, maka berkatalah jujur, berperilakulah jujur, dan berbuat jujurlah kepada orang agar kita bisa memperoleh kepercayaan dari orang. Oke, itu keutamaan dari jujur. Sebenarnya masih banyak sekali keutamaan dari jujur ini, tapi yang kita bahas pada pembelajaran hari ini hanya 4 itu tadi. Yang ketiga, hikmah jujur. Nah, selain memiliki keutamaan, tentu jujur ini juga ada hikmahnya. Nah, hikmah yang pertama dari jujur yaitu hati tenang. Ketika kita berkata jujur, berbuat jujur, berperilaku jujur, maka hati kita tenang. Sesuai juga dengan judul pembelajaran kita hari ini, hidup nyaman dengan jujur. Nah, ketika hati kita tenang, tentu hidup kita akan nyaman. Nah, kenapa sih hati tenang dengan jujur? Karena ketika kita jujur, kita tidak akan memikirkan apa-apa lagi. Karena yang kita ucapkan atau yang kita perbuat itu udah sesuai dengan kenyataan. Tetapi kalau kita bohong, pasti kita kepikiran terus. Kepikiran yang kita lakukan tadi bohong, atau yang kita katakan tadi itu bohong, pasti akan menjadi beban pikiran. Dan hati kita menjadi tidak tenang. Maka kalau kalian ingin hati kalian tenang, kata jujurlah. Jujur itu memang sulit, tapi ketika kalian berkata jujur, maka banyak sekali keuntungan yang kalian peroleh. Salah satunya yaitu hati kalian nyaman dan tenang. Oke, hikmah jujur yang kedua yaitu memperoleh kemudahan. Nah, tadi udah Ibu bilang kan, kita akan dijauhkan dari kerusakan dan akan memperoleh kemudahan. Nah, ketika kalian jujur, hidup kalian di dunia ini akan memperoleh kemudahan. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau kalian ingin hidupnya mudah, urusannya diperlancar, dipermudah oleh Allah, maka berkata jujurlah, berperilaku jujurlah, dan berbuat jujurlah. Oke, hikmah jujur yang ketiga, dihindarkan dari azab. Jujur kan merupakan perilaku mulia. Perilaku mulia akan mendapat pahala. Nah, sebaliknya perilaku tercela akan mendapat azab. Nah, kalau jujur ini mendapat pahala, tentu kita tidak akan mendapat azab. Kita akan dihindarkan dari azab ketika Allah akan memberikan azab. Jadi kalau kalian tidak ingin diazab, tidak ingin mendapatkan azab, maka berkata jujurlah. Oke, untuk hikmah yang terakhir, dicintai oleh Allah. Ibu tadi udah bilang bahwa Allah menyayangi dan mencintai orang yang jujur. Banyak sekali bukti-bukti Allah mencintai dan menyayangi orang yang jujur. Yang pertama tadi yaitu kedudukan kita ditinggikan oleh Allah ketika kita jujur. Yang kedua, kita akan memperoleh kemudahan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kita akan dijauhkan dari kerusakan. Yang keempat, kita akan kita akan terhindar dari azab. Nah, itu hanya 4 contoh dari bukti dari Allah sayang dan mencintai orang yang jujur. Masih banyak lagi bukti-bukti Allah mencintai orang yang jujur. Nah, jadi kalau kalian ingin dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah, maka berperilaku jujurlah.
Oke, itulah tadi beberapa hikmah dari perilaku jujur. Yang terakhir yaitu pembahasan kita hari ini, yaitu menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur ini tidak hanya diketahui atau dipahami, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita menerapkan perilaku jujur ini harus dimanapun dan kapanpun, tidak boleh hanya pada suatu tempat atau pada suatu waktu aja, tapi sampai kapanpun gitu, kita harus menerapkan perilaku jujur ini. Nah, sebagai contohnya ya, di sekolah. Nah, kalian mulai menerapkan perilaku jujur itu ketika ujian. Ketika ujian itu kerjakanlah secara jujur, yaitu sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kalian. Tidak bertanya kepada teman kalian, atau mencontek, atau melihat buku, atau melihat internet. Itu merupakan perilaku tercela ya, itu kalian tidak jujur mengerjakan ujiannya. Jadi kalau kalian ingin jujur, hindari perilaku-perilaku tadi dan kerjakan sesuai kemampuan dan pemahaman kalian. Mulai dari sana perilaku jujur di lingkungan sekolah. Yang kedua, selalu berkata jujur kepada guru dan kepada teman-teman kalian. Jangan pernah berbohong sama sekali, katakan sesuai kenyataan. Nah, itu di lingkungan sekolah ya, contoh penerapannya. Untuk di lingkungan keluarga, yaitu selalu berkata jujur kepada orang tua, kepada adik, kakak, kepada nenek, atau siapapun yang ada di lingkungan keluarga kita. Nah, sebagai contoh nih kan banyak yang terjadi ketika anak minta uang, misal ada untuk kebutuhan sekolah, misal sekolah untuk kebutuhan sekolah itu 50.000 butuhnya, tapi bilang ke orang tuanya 60.000. Itu kan berbohong, tidak sesuai kenyataan. Maka ketika kalian meminta uangnya, katakanlah dengan nominal yang sebenar-benarnya, yaitu 50.000. Jangan dilebih-lebihkan, itu namanya kalian berbohong. Nah, mulai dari sana kegiatan perilaku-perilaku jujur kalian di lingkungan keluarga. Dan masih banyak lagi, kalian harus selalu berkata jujur kepada orang tua, ceritakan segala sesuatu yang terjadi sesuai kenyataannya. Oke, itulah beberapa contoh penerapan di lingkungan keluarga. Dan di lingkungan masyarakat kan juga harus jujur kepada teman, kepada tetangga yang kalian jumpai. Katakanlah yang sebenar-benarnya, jangan melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangkan, atau berkata sebaliknya, itu tidak boleh. Katakan yang sebenar-benarnya, maka kalian akan dipercaya oleh tetangga-tetangga kalian, teman-teman kalian, karena kalian telah jujur gitu. Dan jujur juga dapat mengharumkan nama kalian gitu. Kalian dapat puji, lihat si itu dia jujur, selalu jujur, nggak pernah bohong gitu. Nah, itu dapat mengharumkan nama kita di orang lain, karena orang jujur ini pasti akan disayang sama orang. Siapa sih yang nggak sayang sama orang jujur? Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai hidup nyaman dengan jujur. Jadi banyak sekali hikmah, keutamaan dari hidup berperilaku jujur. Nah, ketika kita telah jujur, maka hidup kita akan nyaman gitu, sesuai dengan judul kita pada hari ini. Oke, Ibu akan menyimpulkan lagi pembelajaran kita hari ini, yaitu mulai dari pengertian jujur. Yang pertama, jujur itu ya kesesuaian perkataan dan perbuatan kita dengan kenyataan yang ada. Jadi perkataan dan perbuatan kita harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, keutamaan jujur yaitu sebagai tanda keislaman. Yang kedua, dihindarkan dari keburukan. Dan yang ketiga, kedudukan kita ditinggikan. Ada juga hikmah jujur. Yang pertama, hati tenang, yaitu yang kedua memperoleh kemudahan, yang ketiga dihindarkan dari azab, dan yang keempat dicintai oleh Allah. Nah, yang keempat yaitu menerapkan perilaku jujur. Menerapkan perilaku jujur ini harus di segala tempat, dimanapun dan kapanpun, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pembahasan kita pada hari ini? Jika tidak ada, Ibu menganggap kalian semua sudah paham dengan materi yang telah Ibu ajarkan pada hari ini. Oke, untuk itu kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihannya di halaman 36, kerjakan di bagian C dan ditulis di buku latihan. Dikumpul minggu depan, akan Ibu minta minggu depan ya. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi kita semua. Banyak manfaat yang kita ambil dan yang baik-baiknya tentu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk ketua kelas mohon dipimpin doa penutupnya.
Oke, terima kasih Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan perkataan, baik perkataan dan perbuatan Ibu pada hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.